40 hari lewat pemirsa tragedi Kanjuruhan terjadi, para korban tetap menuntut keadilan atas peristiwa kelam ini. Apa isi tuntutan mereka sementara tersangka sudah ditetapkan dalam peristiwa ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Tim Advokasi Korban Kanjuruhan. Ya, ada Pak Imam Hidayat. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Mbak Julita. Ya, ini kita tahu 40 hari sudah ya Pak Imam ya tragedi Kanjuruhan terlewati. Pemerintah kemudian membentuk TGIPF, ada 6 tersangka yang bahkan sudah ditetapkan hingga saat ini. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan tuntutan para korban, Pak Imam? Ya, terima kasih Mbak Julita. Kalau sesuai, jauh dari sesuai ya. Artinya apa yang dilakukan polisi penyidik hari ini itu masih jauh dari rasa keadilan, apalagi penegakan hukum. Oleh karena itu Mas Devi Atok, klien saya, pada tanggal 9 November membuat laporan model B, yaitu laporan dari keluarga korban, dan kita minta pasal yang diterapkan adalah pasal pembunuhan 338, 340, kemudian J-nya 55 dan 56. Itulah rasa keadilan yang kemudian tidak kita capai pada saat LP yang pertama itu. Baik, artinya ada penegakan hukum yang adil ya terhadap tersangka. Nah, ini kan sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan. Apakah ini tidak cukup atau mungkin ada poin-poin lain, mungkin misalnya ganti rugi dan sebagainya yang diharapkan oleh para korban ini, Pak Imam? Ya, 6 tersangka ini kan kita kategorikan tersangka yang middle, yang di tengah-tengah, Mbak ya. Eksekutor di lapangan kan belum tersentuh. Ya. Sekitar 11 orang yang melakukan penembakan gas air mata ke tribun. Ya. Kemudian juga intelektual dardernya juga belum tersentuh. Pertanggungjawabannya pidana seperti Ketua PSSI, LIP, Broadcasting, kemudian juga PD Arema itu juga belum tersentuh. Artinya ini masih panjang dan tersangkanya masih jauh dari rasa keadilan yang sekarang ada ini. Baik, nah artinya dari pihak advokasi keluarga ini sudah menduga ada pihak-pihak lain yang ternyata belum dijerat ya, ataupun mungkin diselidiki hingga saat ini oleh pihak kepolisian. Nah, ini apa upaya yang telah dilakukan? Bagaimana bisa mencapai target ke sana, Pak Imam? Ya, ini Mbak Julita perlu diketahui bahwa penyidikan yang berjalan ini kan LP model A, di mana pelapornya adalah anggota yang menjadi korban. Di sana dicantumkan pasal 359 karena kelalaiannya ya. Nah, itulah yang menimbulkan ketidakpuasan, tidak ada rasa keadilan. Oleh karena itu keluarga Mas Devi kemarin melakukan LP model B dari keluarga korban dengan tuntutan praduga pasal pembunuhan 338 dan 340. Itu sudah kita lakukan dan LP-nya juga sudah keluar. Ya, strategi yang dilakukan hingga saat ini, Pak Imam, untuk bisa mendapatkan keadilan itu seperti apa? Ya, selain kita membuat LP, yang kemarin juga kita berupaya melakukan gugatan perdata untuk restitusi para korban tragedi Kanjuruhan. Mungkin minggu depan sudah kita ajukan ke pengadilan negeri. Baik, nah hingga saat ini respon dari pihak kepolisian, apakah sudah ada tanda-tanda untuk penyelidikan lebih lanjut terkait poin-poin yang dilaporkan oleh keluarga korban, Pak Imam? Oleh karena masih kemarin mungkin dalam minggu depan sudah mulai diperiksanya si pelapor Mas Devi Atok, kemudian para saksi baru nanti menjurus ke para tersangka. Jadi masih kita tunggu mungkin dalam minggu-minggu depan, Mbak. Iya, Pak Imam, mungkin bisa diceritakan ya bagaimana klien Anda ini, apa yang dirasakan oleh klien Anda hingga saat ini mungkin merasa tidak adil, kemudian juga berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan keadilan begitu. Apa yang mereka alami sekarang ataupun apa yang mereka upayakan hingga saat ini? Memang untuk katakanlah penyelesaian atau penyidikan perkara tragedi Kanjuruhan ini sangat penuh dengan kepentingan ya. Artinya mulai awal
klien kita melakukan permohonan otopsi itu juga berliku-liku dan panjang. Baru hari ke-35 baru bisa terlaksana. Jadi di sini kita sangat menduga ya ada upaya-upaya untuk mengaburkan tragedi Kanjuruhan ini sehingga para keluarga yang ditinggal meninggal itu merasa sangat tersakiti dan terzolimi karena kita semua melihat bahwa apa yang dilakukan oleh polisi ini masih belum serius sama sekali untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan ini. Baik, ini tampaknya mental juga menjadi sebuah masalah ya dalam kasus ini. Tapi kemudian juga ada masalah fisik yang karena memang masuk ke dalam korban tragedi Kanjuruhan ini, Pak Imam. Nah, apakah dari sini para korban mendapatkan keadilan, mungkin pengobatan dan sebagainya, pemerintah punya concern ke sana? Jadi yang selama ini kita amati itu hal yang dilakukan oleh pemerintah itu masih tidak merata sama sekali, hanya beberapa saja yang mendapatkan santunan atau ganti rugi untuk biaya pengobatan, tetapi itu masih jauh dari rasa keadilan, apalagi yang ditinggal meninggal keluarganya ya dengan santunan dari beberapa pihak itu 10 juta, saya kira itu kan malah menimbulkan suatu ketidakseriusan dari pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah provinsi. Jadi itulah kemudian yang menggerakkan para keluarga ini untuk terus untuk mencari keadilan dan memperjuangkan keadilan. Baik, apakah tadi tuntutan perdata ini termasuk untuk memperjuangkan hak dari kerugian yang dialami oleh korban, Pak Imam? Ya, tuntutan perdata ini kan kita pakai pasal 1365 ya, perbuatan melawan hukum, artinya ada kerugian material, kerugian nyata, kemudian imaterial, artinya kerugian moral ya. Kita sudah perinci dari klien kita itu semua apa yang mereka minta dan apa yang mereka harapkan dari peristiwa Kanjuruhan ini, supaya paling tidak kalau nyawa kan nggak bisa diukur dengan nilai uang ya, paling tidak bisa memberikan rasa kehilangannya nggak terlalu dalam, begitu Mbak. Baik, apa saja yang telah disiapkan mungkin bukti untuk bisa menguatkan laporan dari pelapor ini, apakah sudah disiapkan oleh tim advokasi, Pak Imam? Ya, untuk pelaporan pidana kita sudah siapkan bukti semua, juga kita sudah mengumpulkan saksi fakta, kemudian juga nanti saksi ahli yang menguasai tentang aturan-aturan di dalam persepak-bolaan. Kemudian kalau di perdata kita juga sudah mulai mengidentifikasi bukti-bukti itu semua, supaya nanti ketika gugatan itu diajukan tidak ada kendala. Baik, tentunya kita artinya harapkan kita berusaha maksimal bagaimana korban Kanjuruhan ini bisa memperoleh keadilan meskipun masih jauh dari rasa keadilan ya. Baik, tentunya kita harapkan proses hukum bisa berjalan lancar bagi para korban tragedi Kanjuruhan dan mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya ya Pak Imam. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini.